Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel YouTube Bilal Alessandra. Kali ini kita akan mengangkat kisah Mbah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau yang tersohor disebut Habib Luar Batang. Namun sebelumnya tak henti kami mengharapkan subscribe, like dan share channel ini untuk kemajuan dan menambah semangat dalam berkarya, tebarkan kebaikan agar bisa dipetik manfaatnya, walau sekecil apapun. Jakarta saat itu masih bernama Sunda Kelapa. Sebagai pusat perniagaan maritim Sunda Kelapa banyak disinggahi saudagar dan nelayan dari mancanegara. Di antara orang-orang yang mendatangi Sunda Kelapa tersebutlah seorang pemuda dari Jazirah Arab, Al-Maikob Hadramaut, Yaman Selatan. Pemuda itu bernama Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Peristiwa itu diperkirakan pada awal abad ke-18, tepatnya tahun 1736 M. Kehidupan masyarakat saat itu bergantung pada hasil tangkapan ikan dan berdagang, sehingga di pinggiran pantai banyak berdiri rumah dan warung-warung milik penduduk. Saat itu banyak ditumbuhi tanaman bakau di sekitar tepi pantai. Di sanalah Habib Hussein membuat surau, sebagai tempatnya beribadah dan berkholwat. Pada malam hari banyak orang datang ke tempatnya untuk mengaji dan memohon bantuan doa. Sedangkan pada siang hari Habib Hussein gemar memancing, menelusuri tepian pantai. Kian hari semakin banyak penduduk memadati Sunda Kelapa, terutama para pengusaha yang datang dari berbagai daerah. Agama Islam yang diajarkan Al-Habib bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari pihak penguasa saat itu yaitu VOC, pengajian dan penyebaran agama dianggap sebagai ancaman ketertiban dan keamanan, sehingga pada akhirnya Al-Habib, santri dan pengikutnya ditangkap. Lalu dipenjarakan di glodok yang terkenal dengan Seksi 2. Dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Petugas penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin salat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya dalam waktu yang bersamaan pula petugas penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu, dalam keadaan tetap terkunci. Peristiwa tersebut membuat pemerintahan VOC berpikir akan kesaktian Al-Habib, hingga pada akhirnya pemerintah Belanda takut dan meminta maaf atas penahanan tersebut. Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Diceritakan bahwa Al-Habib memiliki beberapa karomah atau kelebihan. Pernah suatu saat pemerintah VOC memberikan uang sekantung uang, lalu beliau segera membuang uang tersebut ke laut. Hal ini menimbulkan pertanyaan pada pihak VOC tentang apa yang dilakukan oleh Al-Habib. Dengan enteng Al-Habib menjelaskan bahwa uang tersebut dikirim beliau untuk ibunya di Hadratul Maut, dan benar saja selang beberapa hari utusan dari pihak VOC mengabarkan bahwa pada hari yang sama saat uang itu dibuang ke laut, ibu beliau mendapatkan uang secara goib. Setiap ada perselisihan baik antara masyarakat awam dengan masyarakat awam lainnya, atau dengan pemerintah VOC saat itu, Al-Habib selalu menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tercipta kedamaian, kerukunan dan keamanan. Konon pemerintahan Hindia Belanda dan VOC menaruh hormat setinggi-tingginya pada beliau. Beliau memiliki beberapa murid terpercaya, dari segala macam etnis. Hal itu bisa terlihat di komplek pemakaman beliau ada nama Haja Abdul Qadir yang diketahui masyarakat sekitar sebagai Tionghoa. Ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun, beliau meninggal, hari Kamis, tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriyah, atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang, keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan, jenazah beliau tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat semula, pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya, Kampung Baru Luar Batang. Dan kini dikenal sebagai, Kampung Luar Batang.
Beliau adalah keturunan dari Rasulullah, dari Sayyidina Fatimah Az-Zahra, sehingga tingkat ketakwaannya tidak diragukan lagi. Beliau tidak memiliki keturunan di Indonesia namun keluarga besarnya yang berasal dari Yaman yang menjadi pengurus makom hingga sekarang diganti dengan anak cucunya. Demikian cerita singkat yang disadur dari beberapa sumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi